Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Di sini kita belajar mengenai aliran energi. Ini merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Oke, adik-adik kelas 10 MIPA, kita mulai mengenai aliran energi, ya. Jadi, aliran energi merupakan proses berpindahnya energi dimulai dari energi matahari melalui tingkat tropik 1 ke tingkat tropik 2 dan seterusnya. Hanya sekitar 10% energi yang ditransfer ke setiap tingkat tropik berikutnya. Sedangkan 90% energi pada setiap tingkatan tropik berubah dalam bentuk panas tubuh dan dilepaskan ke lingkungan. Nah, di sini kita nanti membicarakan ada istilah produktivitas primer kotor, kita singkat PPK, dan produktivitas primer bersih, kita singkat PPB. Nah, di sini kita lihat ada rantai makanan. Jadi rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan manusia, manusia mati diuraikan pengurai. Jadi rumput itu merupakan produsen, belalang konsumen 1, ayam ini konsumen 2, manusia konsumen 3. Kalau kita lihat dari segi tingkatan tropik, jadi rumput termasuk tingkatan tropik 1, belalang tingkatan tropik 2, ayam tingkatan tropik 3, manusia tingkatan tropik keempat. Oke, saya lanjutkan. Produktivitas ekosistem. Ini merupakan pemasukan dan penyimpanan energi dalam suatu ekosistem. Nah, produktivitas primer itu apa? Jadi merupakan kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrof. Auto artinya sendiri, tropein artinya zat makanan. Berarti dapat membuat makanan sendiri. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan hijau. Produktivitas primer kotor merupakan seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrof. Bahan organik tersebut ada yang tersimpan dan ada yang digunakan untuk kegiatan hidup. Nah, setelah itu, maka dalam hal ini menggunakan energi kimia dan mengeluarkan energi panas. Produktivitas primer bersih adalah bahan organik yang tersimpan. Kalau biomasa merupakan berat kering dari bahan organik yang tersimpan dan berat kering tubuh organisme. Produktivitas sekunder merupakan kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrof. Nah, ini kita lihat gambaran aliran energi pada rantai makanan perumput. Jadi diawali sumber energi adalah matahari. Jadi di sini energi matahari itu nanti akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi energi matahari sebesar 1 kali 10 pangkat 6. Ya, ini yang terserap oleh tumbuhan hijau adalah 0,5 kali 10 pangkat 6. Jadi ada yang lain 0,5 kali 10 pangkat 6 ini yang terpantul ya. Jadi yang dipakai oleh tumbuhan hijau sebesar ini. Kemudian tumbuhan setelah melakukan proses fotosintesis akan mendapatkan energi. Nah, energi itu disebut dengan produktivitas primer kotor. Nah, jadi pada saat tumbuhan hijau itu melakukan proses fotosintesis, energi yang didapatkan ini ada yang dilepaskan ya melalui panas
maupun evaporasi, yaitu evaporasi itu artinya penguapan pada tumbuhan. Bisa konduksi juga, konveksi, ya. Kemudian setelah mendapatkan produktivitas kotor, produktivitas primer kotor sebesar 10.000, maka ada energi yang tersimpan. Nah, energi yang disimpan ini namanya produktivitas primer bersih sebanyak 8.000. Nah, ini energinya. Berarti ada energi yang hilang sebesar 2.000. Nah, energi yang hilang ini digunakan oleh tumbuhan untuk respirasi. Kemudian tumbuhan pada masanya juga akan mati diuraikan oleh detritivor dan perombak. Kemudian berikutnya, dari tumbuhan hijau ini dimakan oleh herbivora. Nah, energi yang ditransfer ke herbivora ini tidak semuanya diambil, tapi ada energi yang hilang, ya. Jadi energi yang tadi 8.000 menjadi 800. Berarti ada energi yang hilang berupa respirasi maupun E ini bisa energi yang berupa egesta atau mengeluarkan tinja dan ekskreta atau mengeluarkan urin maupun keringat. Oke, kemudian lanjut dari herbivora dimakan karnivora, ya. Ini ada energi, tidak semuanya energi digunakan oleh karnivora, namun ada energi yang hilang. Jadi ada energi sebanyak mulai dari 800 menjadi 160. Berarti ada energi hilang yaitu karena respirasi maupun egesta dan ekskreta. Nah, herbivor, karnivor mati diuraikan oleh detritivor dan perombak. Kemudian dari karnivor 1 dimakan karnivor 2. Ya, ini juga ada energi yang hilang. Jadi energi yang disimpan oleh karnivor 2 sebanyak 16. Berarti ada energi yang hilang yaitu lewat respirasi maupun egesta dan ekskreta. Oke. Dari gambaran tersebut, tadi energi ada yang hilang ya. Mulai dari ini tadi, PPK menjadi PPB, 10.000 menjadi 8.000, maka energi yang digunakan hanya sebesar 80%. Ya. Kemudian dari PPB ke herbivora, 8.000 menjadi 800, berarti ada energi yang digunakan sebanyak 10%. Nah, kemudian dari herbivore ke karnivor 1, dari 800 energi yang diserap hanya 160, berarti ada 20%. Nah, kemudian karnivor 1 menjadi karnivor 2, 160 menjadi 16, berarti ada 10% yang diserap. Oke. Nah, ini gambaran aliran energi ya. Tadi saya jelaskan bahwa energi utama adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan oleh produsen atau tumbuhan hijau. Kemudian tumbuhan hijau melakukan proses fotosintesis. Nah, ini tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen 1 ya. Kemudian produsen maupun konsumen mati diuraikan oleh dekomposer. Produsen, nah, tidak lepas dia mesti menyerap abiotik ya, dia mesti menggunakan abiotik, bisa tanah, air maupun CO2. Penamaan komponen biotik dalam ekosistem. Jadi penamaan ini berdasarkan pada fungsinya atau misianya. Produsen sifatnya dari tumbuhan. Jarak transfer energi merupakan tingkatan tropik 1. Kalau konsumer primer, ini herbivore, tingkatan tropik 2. Konsumer sekunder, karnivor 1, berarti tingkatan tropik 3. Konsumer tersier, karnivor 2, berarti tingkatan tropik 4. Sekarang pengurai ini adalah saproba. Rantai makanan ini merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Nah, tiap tingkat rantai makanan dinamakan tingkat tropik atau taraf tropik.
Nah, taraf tropik pertama selalu diduduki oleh organisme autotrof, yaitu tumbuhan hijau sebagai produser. Taraf tropik kedua diduduki oleh herbivor dan lebih kenal dengan konsumer primer. Tingkat selanjutnya merupakan tingkatan tropik ketiga diduduki oleh hewan pemakan konsumen primer ya. Taraf tropik ketiga ini terdiri atas hewan karnivor dan pemangsa lainnya. Sekarang tingkat tropik dalam ekosistem. Jadi ini digambarkan suatu piramida ya yang menggambarkan bahwa yang paling bawah ini adalah produser. Produser harus jumlahnya itu lebih besar dibanding konsumer primer. Konsumer primer lebih besar dibanding konsumer sekunder. Konsumer sekunder lebih besar daripada konsumer tersier. Nah, ini rantai makanan seperti ini. Di tumbuhan hijau, rumput dimakan tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Macam rantai makanan, jadi ada rantai makanan perumput. Artinya memiliki tingkatan tropik pertama diduduki oleh tumbuhan hijau. Tingkat tropik berikutnya adalah herbivor dan tingkat berikutnya lagi karnivor. Ini contoh tumbuhan hijau dimakan kijang, kijang dimakan harimau. Kemudian rantai makan detritus memiliki taraf tropik pertama terdiri dari detritus atau fragmen dari bahan yang telah terurai. Taraf tropik berikutnya adalah detritivora, ini hewannya ya. Dan tingkat berikutnya lagi adalah karnivor. Jadi misalnya detritus, ini dimakan larva serangga. Kemudian larvanya serangga dimakan karnivor, burung maupun katak. Detritus artinya hancuran tubuh tumbuhan atau hewan. Nah, ini bisa dimakan larva serangga, berarti kan belatung ya. Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan akan memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan yang lainnya. Semakin kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan. Nah, ini kalau sudah kompleks seperti ini mengakibatkan terjadinya kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem. Jadi kalau ini kita lihat tumbuhan hijau dimakan kelinci, kelinci dimakan musang, dan seterusnya ini adalah merupakan rantai makanan. Kumpulan dari rantai makanan ini merupakan jaring-jaring makanan. Ini adalah anjing ya, maaf. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.